nggak ada orang. Assalamualaikum. Hidup mah barokah ya. Semoga semuanya sehat selalu, murah rezeki, dipanjangkan umur, selamat dunia akhirat. Subhanallah, Allah Maha Besar ya. Duduk sebentar dulu. Habis lari. Terkadang memang kita ada waktu masanya kita lari. Ya Mbak. Iya udah. Bentar lagi lari di ruangan. Ya kan itu untuk memang fokus untuk fisik kita lah, badan. Ya kan? Nah, ini untuk jiwa, suasana tenang, ingin cari suasana yang damai, sepi, nggak ada orang, dari hirup pikuk. Salah kehidupan ya. Tapi bukan berarti harus lari dari kehidupan, enggak. Itu ya nama kehidupannya, kita harus jalani ya, jalannya ya dengan positif lah. Belajar lebih mendewasakan diri semuanya kita ya. Nggak mungkin kita harus mundur ke belakang, orang akan maju ke depan untuk berubah dalam prinsip berubah itu dalam keadaan sisi dia harus gimana, wah enggak, hidup sederhana pun orang, tapi hidup ada kenyamanan dalam diri, ketentraman dalam diri hidup, ya kan. Kalau perlu ya bisa kaya raya lah, dapat nolong orang, ya kan, minta sama Allah. Bukan kaya. Kalau orang kaya, orang kaya itu pingin apa ini, pingin ini, beli ini, pingin ini, mengambil nafsu gitu, semua mau dibeli. Barang berserak banyak dipakai pun masih beli juga, semua dibeli. Lihat ada nanti handphone baru beli, nanti beli mobil baru beli, beli rumah ini, nanti beli rumah lagi. Nah, itu boleh untuk aset, nggak dilarang. Tapi kalau dapat sebagian untuk akhirat, kita bagilah sedekah kalau kita memang lebih kan. Nah, tapi kalau orang yang kaya raya, dia hidup sederhana, nggak menyombongkan diri, malah banyak bersedekah. Apalagi harus bersedekah sama orang tua dulu. Jangan bersedekah sama orang nomor satu untuk pamer-pamer, lihat oh aku ini, oh enggak, salah. Diutamakan orang tua dulu. Berapapun kita korbankan untuk anak kita, perjuangkan untuk anak kita, begitulah orang tua kita berjuang untuk kita, untuk makan kita, mencari nafkah untuk kita dulunya. Bayanginlah, kita gambarkanlah diri kita dulu. Jadi makanya kita tuh harus bercermin pada diri kita dulu. Lihat diri kita dulu, gimana orang tua kita dulu berjuang untuk kita, mencari nafkah apa semua. Oh gini rasanya orang tua aku dulu berjuang untuk aku ya. Ya kenapa? Gitu juga kita, saat kita sekarang lagi berjuang untuk anak-anak kita. Jadi gimana pun orang tua kita tidak bisa lupakan. Jadi kalau kita mau senang hidup, senang itu bukan dalam hal materi, enggak. Senang batin, kebahagiaan dalam diri, ya kan. Apapun dalam masalah dalam hidup itu ada jalan solusinya dari Allah itu. Ada aja. Ketenangan diri, ya apapun masalah ya balik lagi, kita balik kepada Allah lagi. Karena Allah yang memberi setiap sesuatu tuh, kita tuh diberi kesempatan sama Allah melangkah. Dua, kamu tuh masuk ke jurang sini kah atau mau jalan lurus? Kalau jadi kalau kita misalnya kita pilih ke jalan lurus,
ya kan udah jalan lurus. Tapi kalau misalnya terjadi, misalnya kita masih tetap masuk dalam parit itu, jurang, nggak usah parit lah, jurang lah, parit lah. Misalnya kita lihat ini parit, lubang, kita jalan lurus. Kita udah jalan lurus, dan kita pindahkan ke jalan lurus. Jalan lurus kita kan, habis itu ke jalan lurus, masih kita masuk lubang, parit itu. Ah, itu sudah takdir Allah, kita tuh masuk lubang. Itu. Jadi semua sesuatu itu kita bisa pilihan. Kalau misalnya sesuatunya kita mau jalannya lurus, insya Allah kita akan dipetunjuk lah sama Allah, ya kan. Jadi banyak bersangka baik aja sama Allah. Kunci hidup tuh gampang banget loh sebenarnya. Kuncinya orang tua sebenarnya, nggak ada yang lain di hidup. Orang tua pangkalnya. Jadi karena bukan aku bilang diri ini sok suci, enggak. Yang suci itu hanya Allah. Allah Maha Suci. Allah Allah Maha Besar. Semuanya Allah, enggak ada duanya. Semua Allah, enggak ada. Jadi apa namanya? Kalau kita itu niatkan aja lah semua itu. Semua untuk Allah, enggak ada yang lain. Jadi jangan sesekali kita membanggakan anak, harta, semua nggak ada. Nggak ada. Ingat pesan mamaku. Yang dapat menolong kita nanti, daripada kita nyawa mau dicabut. Allah, nggak ada lain. Amal nggak ada, anak nggak ada. Nggak ada. Yang diingat cuma Allah aja, mata lurus saja. Dicabut nyawa tuh. Lurus mandang aja. Nggak ada. Udah apa? Nyawa udah ujung tanduk. Begini Allah aja. Jadi mama pesan Allah aja nggak ada, karena mama tuh pernah dulu koma 4 hari. Jadi mati, orang bilang mati suri. Ya mati suri kan. Jadi itu mati suri, mati. Ini enggak koma, tapi tak sadarkan diri sama sekali. Pari. Jadi apa yang diingat bangun tidur, mama aku bilang, apa ini yang ada mak ingat? Enggak ada, cuma ada satu orang aja yang datang, laki-laki, jubah putih, yang dalam hidup ini yang bisa kita siap. Allah, enggak ada yang lain. Allah, enggak ada yang lain. Anak apa enggak ada. Nanti hari penentuan kita, hari menunggu, di hari penantian kita, amal ibadah kita semua. Ya nolong amal ibadah kita diri sendiri. Gak ada. Tuh. Jadi yang sesekali membanggakan anak, karena apa? Anak apapun jangan. Malu hidup jangan. Kenapa? Suatu-suatu nanti dia saat misalnya, entahlah, kita nggak tahu ya hidup ini ya. Entah anak kita meninggal dulu, kita masih hidup. Entah orang tua duluan kita dulu meninggal, kita masih hidup. Kita tidak merasa terlalu kehilangan, tidak terlalu meratap sedih. Itu sebenarnya. Jadi tidak terlalu sedih hati kita, karena pernah aku alami sendiri. Ini bukan dari omongan orang, nggak, terjadi sendiri. Lama merasa sedih tuh, kehilangan orang yang kita sayang. Ya Pak, Ibu tuh. Nah itu, jadi balik. Jadi kalau itu satu juga, dan pesan mama aku bilang juga, ingat mama, kita tuh harus imbang, dunia juga akhirat juga. Kalau dunia aja kita bisa lupa akhirat. Kalau akhirat aja kita bisa lupa dunia. Jadi seimbang. Kalau kita akhirat aja, nanti anak-anak keluarga kita makan apa? Kok nggak ingat dunia? Jadi kata peribahasa patah, mata itu untuk akhirat, mata untuk kematian, tangan itu untuk mencari rezeki, hati jiwa itu untuk akhirat, untuk Allah.
Karena dunia ini untuk persinggahan. Pulang itu cuma kepada Allah. Cuma singgah kita untuk mencari amal ibadah. Tuh. Cobalah kita tuh belajar, cermin diri. Jangan merasa diri kita itu mulia. Jangan merasa diri kita itu mulia. Masih ada lagi, lebih ada lagi langit di atas kita. Masih ada lagi. Hanya Allah yang tahu. Tuh. Sekali-sekali janganlah. Lebih baik kita merendah diri, apapun. Pokoknya tanam kebaikan dalam hidup hal apapun. Aku tak peduli orang mau nonton apa tidak, aku tak peduli. Yang penting aku menceritakan sesuatu kebaikan dalam hidup. Untuk keluarga semuanya. Allah aja yang tahu. Ya. Itu aja. Oh ya, untuk untuk Fitu, kawan-kawan, sabar. Niatkan semua sesuatu tuh bukan untuk diri kita. Untuk kita bersama. Semua sesuatu tuh tujuannya baik. Apa yang buruk terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya dalam hidup. Pasti ada tujuan baik. Allah kasih kita ujian. Gak ada sesuatu tuh ujian itu yang ada berjelek sama kita. Tak ada. Supaya kita lebih belajar lagi. Bisa memperbaiki diri lagi. Itu tujuan sebenarnya. Hakikat hidup ini. Benar. Satu juga, kita harus belajar jati diri. Itu. Banyaklah saling tolong menolong. Jangan pamer sana, pamer sini. Aku begini bukan niat untuk memamerkan, gak ada. Samalah kita. Mungkin caraku seperti ini, saling berbagi, sama kayak ustaz-ustaz lain. Saling berbagi, ya kan? Bersedekah itu bukan harus sedikit dengan harta, enggak. Ini sedekah juga, amal jariah kita. Ya kan? Berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, apa yang ada. Itu. Pokoknya niat sesuatu untuk Allah. Itu aja. Untuk kawan-kawan ya, YouTuber. Setiap sesuatu itu Allah sudah atur semua rencananya. Jadi ada pernah kita melenceng dalam kesalahan dalam hidup kita perbaiki lagi ke depannya. Ya. Berpikir positif selalu dengan siapapun. Dengan para member, dengan tim-tim kita. Biar aja, pokoknya ada informasi baik-baik kita kasih aja ke grup tim-tim kita. Dia mau baca, mau enggak terserah, pokoknya kita kirim. Amal baik itu kan untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Apa yang kita tanam itu yang kita dapatkan hasilnya. Akan kita tuai. Itu. Jadi harus kuat. Diam itu bukan berarti dia itu tidak peduli. Tidak mesti dia harus kasih tahu. Oh, aku ngerjakan ini, enggak perlu. Allah aja yang tahu. Lebih baik kita bersedekah itu dengan sembunyi, sama. Jadi kita berbuat tindakan sesuatu tidak mesti kita pamer-pamer kasih tahu, enggak. Iya kan? Seperti itu. Kalau misalnya dia sebagai pemimpin, tidak perlu dia ngasih tahu. Tapi dengan tindakan, dengan hasil nanti dia baru tunjukkan nih hasilnya ini. Itu nanti ada masanya. Itu loh. Aduh, bentuk mana-mana Fitur juga jadinya kan ceritanya. Aduh ya Allah, pokoknya sehat selalu semuanya ya. Fresh otak. Semua barokah. Jumat ini amal ibadah kita semuanya diterima Allah. Kita nggak tahu umur ya.
Umur kita nggak tahu berapa lama umur kita, hanya Allah yang tahu. Itu rahasia Allah semuanya. Pokoknya berbuat kebaikan, silaturahmi, apapun itu akan memanjangkan umur kita, usia kita. Walaupun dia misalnya meninggalnya muda, berarti memanjangkan usia itu maksudnya apa? Amal kebaikannya itu dipakai sama orang. Ilmu yang bermanfaat itu yang dipakai sama orang. Itulah hakikat sebenarnya panjang usia. Silaturahmi, bersedekah, itu sebenarnya hakikat sebenarnya. Panjang makna dari panjang usia itu. Jadi amal jariah kita tanam, ilmu yang bermanfaat kita beri sama orang. Itu silaturahmi pada sesama, pokok menanam kebaikan, sedekah sama siapapun. Itu panjang usia untuk kita. Itu tuh. Kalau Emma yang nangkap seperti itu. Nah, jadi prinsip dalam hidup Emma tanamkan seperti itu. Entah ya sama orang lain nggak tahu ya. Tanamkan tergantung mindset masing-masing. Pokoknya ya ambil yang positif, buang yang negatif. Oke, SCW kawan-kawan juga ya, semangat ya. Ada kesempatan kerjakan, nggak apa-apa. Niatkan menolong sesama. Niatkan kita tuh tujuannya untuk menolong kawan-kawan yang lain, nggak ada yang lain-lain. Tetap fokus kita tetap satu. Jadi ya tetap ya fitup lah. Emang kalau orangnya gitu, kalau satu ya tetap satu. Dalam apapun bidang. Jadi biar tidak otak kita tidak terlalu sangat gitu bebannya. Jadi kalau fokusnya satu, kokoh gitu dia. Dia kuat dia. Jadi untuk mencapai sesuatu tuh bukan instan ya. Hari ini mendapatkan nasi, enggak, semua orang butuh perjuangan semuanya. Kayak bangunan ini nih, bangunan ini. Pokok-pokok ini nggak pakai proses semuanya tumbuhnya. Pokok-pokok ini pakai proses semua tumbuhnya nih. Bukan dia langsung gede gini. Enggak ada langsung tumbuh. Enggak ada, ditanam dulu, dibersihkan dulu, baru tanam, baru tumbuh besar dia. Baru subur, baru cantik. Enak adem untuk orang teduh, duduk. Sama semua juga bisnis apapun. Itu enggak ini juga bangunan ini. Pasang kerangkanya dulu, dibersihkan lahannya dulu. Dibeli dulu tanahnya sama dengan yang punya, gitu kan. Urus surat-suratnya, bukan ya langsung jadi barang tuh, enggak. Bayar pajak sana, urus pajak sini, pajak situ. Itu buat perenjak konsep dulu, desain dulu. Semua sesuatu itu kita udah ada desainnya, udah ada rancangannya, sudah ada. Semua sesuatu sudah ada rancangannya, sudah ada. Jadi buat sesuatu itu kita kan harus buat rumah gitu kan. Konsepnya kita buat dulu, baru kita kerjakan prakteknya gitu. Jadi sekarang ini fitur ini sekarang lagi prakteknya dari masa pembentukan. Jadi ya semua sesuatu itu kan ya dari kitanya lah gitu. Ya tujuan awalnya sebenarnya kan baik sebenarnya fitur itu. Kalau emang baca ya baik sebenarnya. Cuma ya kita kan ikut peraturan pemerintah. Bagus juga sebenarnya untuk kita juga loh sebenarnya peraturan itu. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita. Kenapa? Biar nggak ada penipuan. Maklum aja. Sekarang kan banyak. Itu sebenarnya kuncinya sebenarnya. Kalau emang gitu emang baca. Sudahlah, usah kerjaan dulu ya. Asik.
na 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 na. Ah ya Allah, tak ada nikmatnya hidup rasanya seperti ini. Allah, oke deh, udah dulu ya. Oke, pokoknya kita sehat selalu. Pokoknya terima kasih untuk orang-orang yang sayang sama Emma, yang baik sama Emma selama ini. Timbulkan rasa cinta dalam hati, dalam hal apapun. Cinta itu bukan harus dengan sejenis, enggak, harus dengan kekasih, enggak. Sahabat, binatang, tumbuhan, semua harus penuh dengan cinta. Pekerjaan, semua, ya. Udah. Oke. Assalamualaikum untuk semuanya.